Kalau saya kasih tahu Anda bahwa salah satu revolusi pemikiran paling radikal di negeri ini, itu nggak dimulai dari medan perang, nggak dari mimbar politik, tapi dari seorang perempuan muda yang terkurung di kamarnya. Betul, dan dia mempraktekkan pembebasan batin itu layaknya seorang petapa ya? Iya, Anda mungkin bakal mikir saya ini lagi mendramatisasi sejarah kan, kayak masa sih lebay banget. Pasti banyak yang mikir gitu. Nah, tapi justru itulah yang mau kita bedah di obrolan mendalam kita hari ini. Karena jujur aja, tiap bulan April kita tuh selalu terjebak di rutinitas visual yang itu-itu aja. Iya, para di kebaya. Benar, lomba pakai sanggul, terus seremoni-seremoni formal di sekolah. Cuma bungkusnya aja ya. Kuatin sekedar kain dan pakaian adat itu. Dan yang bikin telaah di esai ini memukau, gagasan-gagasannya itu nggak cuma dicocok-cocokin secara historis aja. Kita di sini ngomongin mekanisme kerja pikiran yang sangat dalam. Iya, karena misi kita hari ini adalah menjawab satu pertanyaan fundamental kan. Apakah selama ini kita benar-benar menangkap api jiwa Kartini? Karena dokumen ini ngasih perspektif yang lumayan bikin kaget. Sangat mengejutkan malah. Karena mengupas bagaimana perlawanan Kartini ini ternyata wujud nyata dari nilai-nilai spiritual universal. Secara spesifik, ajaran Buddha atau Dhamma. Nah, itu dia. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Coba kita mulai dari keputusan paling kontroversial yang dia buat di awal hidupnya. Soal gelarnya itu kan? Iya. Kartini itu secara sadar banget nolak gelar kebangsawanan Raden Ajeng. Dia cuma mau dipanggil Kartini aja sama orang-orang di sekitarnya. Dan di permukaan ini tuh kelihatan kayak pemberontakan remaja biasa ya. Bener, kayak anak muda yang lagi rebel aja. Tapi coba deh Anda posisikan diri secara pragmatis di masa feodal waktu itu. Gelar Raden Ajeng itu ibaratnya kartu akses VIP tanpa batas. Oh jelas, Anda punya suara, punya privilege. Anda ada di puncak rantai makanan kan? Jadi saya mau ngasih sedikit dorongan di sini, mengapa dia malah membuang kartu VIP-nya? Iya, pertanyaan yang logis. Maksud saya, bukankah secara strategi itu jauh lebih masuk akal kalau Anda simpan gelar itu, terus Anda pakai kekuasaannya buat ubah sistem dari dalam? Nah, yang sangat memukau di sini adalah bagi Kartini menggunakan alat dari sistem yang menindas buat menghancurkan sistem itu sendiri adalah ilusi. Ilusi gimana maksudnya? Ada satu argumen filosofis yang tajam banget di esai ini. Buat Kartini, kalau dia mengandalkan kasta buat melawan feodalisme, itu artinya dia masih mengakui keabsahan kasta itu sendiri. Paham. Dia nggak bisa membersihkan lumpur pakai lumpur ya? Tepat. Dan sikap ini tuh beresonansi sempurna banget sama prinsip dalam Vasala Sutta. Oke, apa itu Vasala Sutta? Jadi di masa Sang Buddha, sistem kasta itu kan dianggap hukum alam yang nggak bisa diganggu-gugat. Lalu muncul dekonstruksi radikal yang bilang kalau kelahiran seseorang itu sama sekali nggak menentukan nilai dirinya. Tapi tunggu sebentar, saya pengen paham mekanismenya nih. Kita kan sering banget dengar kalimat, semua manusia itu setara. Tapi biasanya cuma sekedar slogan moral aja kan? Betul, seringnya cuma jadi pemanis di pidato. Nah, gimana gagasan dari dokumen ini bisa membongkar konsep kasta itu secara operasional? Bukan cuma sekedar jargon. Gini, slogan moral itu cuma nyuruh kita buat bersikap baik. Tapi yang ditawarkan di teks ini adalah pergeseran ontologis. Pergeseran pemahaman tentang realitas. Persis. Teksnya secara eksplisit menyatakan kalau perbuatanlah yang bikin Anda mulia atau rendah, bukan dari rahim mana Anda dilahirkan. Kasta itu cuma ilusi struktural. Cuma konstruksi sosial buatan manusia buat mempertahankan kekuasaan gitu ya? Iya. Jadi, pas Kartini menanggalkan gelar Raden Ajeng, dia itu nggak cuma lagi bersikap rendah hati. Secara mekanis, dia lagi mendeklarasikan perang terhadap ilusi kasta tersebut. Oh, wow. Dia ngebongkar asumsi dasar kalau darah biru itu punya kualitas kebijaksanaan yang lebih superior dari rakyat jelata. Bener banget. Dalam ajaran itu disebut pana atau kebijaksanaan. Hakikatnya sama. Laki-laki, perempuan, bangsawan, rakyat biasa. Semua punya kapasitas kebijaksanaan yang identik. Itu pemikiran yang gila sih untuk ukuran zaman itu. Sangat subversif. Sangat melampaui zaman ya. Tapi kalau fondasi utamanya adalah semua manusia punya kapasitas pana yang sama sejak lahir, pertanyaan logisnya kan, kenapa realitasnya jomplang banget? Kenapa ada yang bijak dan ada yang enggak gitu kan? Iya, kenapa ada yang menindas dan ada yang ditindas kalau semuanya punya potensi yang sama? Analisis di dokumen kita nunjuk ke satu kondisi yang namanya avidya. Avidya, ini tuh kebodohan batin ya? Tepat.
Dan Avijja ini bukan cuma berarti orang itu nggak tahu informasi atau kurang update ya. Ini tuh kebutaan mendasar terhadap cara kerja realitas. Maksudnya mereka nggak sadar sama konsekuensi tindakan mereka? Betul. Orang yang diliputi Avijja ini nggak bisa lihat kalau tindakan menindas orang lain itu pada akhirnya bakal bawa penderitaan buat diri mereka sendiri juga. Oke, jadi kalau penyakit masalnya adalah kebutaan realitas ini, Kartini meletakkan pendidikan sebagai obat penawarnya. Bener sekali. Pendidikan adalah kuncinya. Dan ini bikin saya mikir keras sih. Cara dia mandang pendidikan itu beda banget, sangat kontras sama kita zaman sekarang. Oh iya, sekarang kan pendidikan lebih kayak pabrik ya. Betul, dikerdilkan jadi pencetak tenaga kerja. Kita sekolah, kejar gelar, buat apa? Buat nyari gaji gede kan? Iya, transaksi semata. Tapi buat Kartini, yang bahkan secara sistem aja dilarang buat kerja di ranah publik, pendidikan itu jelas bukan tentang ngebangun karir. Sama sekali bukan. Bagi dia, pendidikan itu proses pembebasan. Sebuah metode buat mutusin rantai tradisi yang gelap ini. Ada korelasi ke teks aslinya juga kan? Ada. Korelasinya sangat kuat sama Mangala Sutta. Di situ pengetahuan dan keterampilan ekstensif itu dilihat bukan sebagai alat transaksional. Tapi sebagai berkah spiritual utama. Persis. Mengasah kecerdasan berarti ngikis Avijja tadi. Pas pikiran jadi tajam dan jernih lewat pendidikan, orang bakal pelan-pelan sadar betapa absurdnya tradisi yang ngurung mereka. Pendidikan itu transformasi kesadaran ya jadinya, langkah pertama menuju terang kebijaksanaan. Betul. Tapi gini, punya pandangan soal kesetaraan absolut dan pendidikan sebagai pisau bedah kebodohan itu di atas kertas indah banget. Iya, teorinya bagus. Tapi ini ngebawa kita ke realitas fisiknya yang super brutal. Disinilah ini menjadi sangat menarik buat saya. Kartini kan dipingit. Dipenjara di rumahnya sendiri. Iya, di balik tembok tebal, diputus total dari interaksi sosial. Punya ide revolusioner pas Anda bebas koar-koar di kampus, itu satu hal. Tapi punya ide revolusioner pas Anda terisolasi total? Itu level yang beda jauh. Banget. Buat saya ini analoginya tuh persis kayak dipaksa masuk ke permainan escape room yang ekstrim. Banget. Analogi yang pas sih. Coba aja kalau kita sekarang dikunci di escape room buatan tanpa wifi selama 2 jam aja, kita mungkin udah kena panic attack, krisis eksistensial. Pasti udah uring-uringan cari jalan keluar. Nah, buat Kartini nggak ada tombol panik. Nggak ada batasan waktu yang jelas, dan nggak bakal ada pahlawan dari luar yang dobrak pintu kamarnya. Sendirian menghadapi tembok. Persis. Terus gimana seseorang secara mekanis bisa nembus semua itu tanpa jadi gila? Nah, analogi escape room Anda itu relevan banget karena itu menyoroti ketiadaan stimulus dari luar. Secara psikologis kan, kita manusia ini butuh banget umpan balik dari lingkungan buat jaga motivasi. Kalau diputus total, energi kita pasti habis terkuras. Terus apa yang bikin dia nggak kehabisan energi? Disinilah esainya memperkenalkan kualitas yang mendefinisikan Kartini, yaitu Virya. Virya, daya juang, ketekunan. Betul. Tapi mari kita perjelas sedikit, energi yang kayak gimana sih yang dimaksud Virya ini? Soalnya ketekunan manusia biasa tuh kan jelas ada batasnya. Virya ini beda. Ini lebih dari sekedar rajin atau gigih doang. Ini kemampuan batin buat terus-menerus memproduksi energi secara mandiri, tanpa butuh tepuk tangan atau dukungan dari luar. Mesin penggerak internal yang bahan bakarnya dari dalam sendiri ya? Tepat. Ada kutipan fundamental dari Dhammapada di analisis kita. Bunyinya, engkau sendirilah yang harus berusaha. Para Buddha hanya menunjukkan jalan. Wow, itu menaruh semua beban keselamatan benar-benar murni di diri sendiri. Iya, itu proklamasi agensi diri yang absolut. Nggak ada sosok penyelamat mistis. Dan Kartini tuh paham ini sampai ke level seluler. Karena fisiknya nggak bisa melangkah keluar, pikirannya yang mendobrak tembok itu. Lewat bacaan, kajian, dan surat-surat korespondensinya yang super tajam. Dia itu meretas sistem kurungan pakai kapasitas kognitifnya. Oke, saya paham soal energi internal itu. Tapi ada satu celah logika yang bikin saya penasaran banget dari teks ini. Gimana tuh? Gini, kalau seseorang ada di kondisi terisolasi dan tertindas, sangat rasional, bahkan bisa dibilang itu insting bertahan hidup dasar buat jadi egois. Memikirkan diri sendiri aja ya? Iya kan? Sangat manusiawi buat ngerasa jadi korban, nangis meratapi nasib, dan kalaupun energi Virya itu muncul, fokusnya pasti cuma satu. Gimana caranya saya bisa bebas? Persis, gimana saya bisa keluar dari neraka ini? Tapi yang kita lihat di Kartini ini anomali. Kenapa? Pas dia sendiri lagi hancur di dalam pingitan, dia malah repot-repot mikirin nasib perempuan lain. Dan rakyat miskin juga. Iya, dari mana sih asal dorongan yang absurd ini? Kenapa mikirin orang lain? Nah,
Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang esensi aktivisme yang sesungguhnya. Di titik inilah aktivisme sosial berubah jadi praktik spiritual tingkat tinggi. Gimana tuh maksudnya? Kalau dorongan dia cuma ego, dia pasti bakal berhenti berjuang begitu dia dapat kebebasannya sendiri. Tapi fondasi pergerakannya dijelaskan di esai ini lewat dua kualitas luhur. Apa saja itu? Metta dan karuna. Cinta kasih universal dan welas asih. Cinta kasih dan welas asih. Tapi balik lagi, mencintai orang lain waktu diri kita sendiri lagi menderita hebat itu kedengarannya kontraintuitif banget. Sangat sulit memang. Gimana caranya dia nggak berakhir jadi orang yang sinis, pahit, dan penuh benci? Karena karuna atau welas asih ini, mekanismenya bukan sekedar emosi kasihan yang pasif. Bukan sekedar ngerasa iba. Bukan. Secara mekanis, karuna itu getaran hati yang langsung muncul pas kita ngelihat penderitaan makhluk lain. Dan itu didorong sama pemahaman kalau penderitaan mereka itu ya penderitaan kita juga. Jadi dia menyerap rasa sakit bangsanya itu. Betul. Kartini nggak merubah kesinisannya jadi kebencian buta. Dia ubah itu jadi bahan bakar buat bertindak. Makanya pas dia dapat sedikit aja celah kesempatan, dia nggak pakai itu buat beli kebebasan personalnya ya. Dia malah ngebangun sekolah. Tepat. Dia mengkapitalisasi sedikit kebebasannya itu buat orang lain. Buat pikiran yang udah terlatih, kebahagiaan tertinggi itu nggak lagi ada di pemuasan ego pribadi. Kebahagiaan sejatinya dia justru dapat pas dia ngangkat martabat orang lain. Persis. Perjuangannya nggak digerakkan sama benci ke penjajah atau laki-laki feodal, tapi sama metta, cinta kasih, yang pengen ngelihat semua orang terbebas dari kebodohan batin. Termasuk membebaskan mereka yang ngurung dia juga. Betul sekali. Itu sebabnya perlawanannya nggak memicu perang berdarah kan? Tapi nggeser paradigma masyarakat secara total. Gila, ini sebuah revolusi tanpa senjata fisik. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang apa artinya jadi pahlawan sih. Sangat mendalam. Jadi kalau kita rangkum ini semua ya, penolakannya terhadap kasta, terus pendidikan buat ngancurin kebodohan, energi Virya di ruang pinggitan, sampai welas asih karuna tadi. Anatomi revolusi mental yang sempurna. Banget. Dia merubuhkan sistem penindas itu di dalam kepalanya sendiri, jauh sebelum struktur kolonialisme di dunia luar beneran runtuh. Realitas itu kan selalu diciptakan dua kali ya. Pertama di dalam pikiran, baru di dunia fisik. Dan ini nyambung ke bait Tembuka Dhammapada dari dokumen kita ya. Iya, di situ dinyatakan dengan lugas kalau pikiran adalah pelopor, pembentuk, dan pemimpin segala sesuatu. Pembebasan sebuah bangsa nggak bakal terjadi kalau pikiran individunya masih di penjara. Betul. Kartini mempraktikkan transformasi batin ini dan nyiptain gelombang kesadaran yang terus merambat sampai ke generasi kita. Nah, ngomong-ngomong soal generasi kita, mari kita tarik realitas sejarah ini ke para pendengar. Jadi, apa makna dari semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Relevansi modernnya ya? Iya. Secara harfiah kan, di era modern ini kita udah sangat bebas. Kita nggak dikunci di pingitan, nggak dilarang keluar rumah. Mobilitas kita luar biasa. Betul. Mobilitas yang mungkin nggak pernah terbayang sama Kartini. Tapi, coba kita renungkan ini. Kita mungkin nggak dipingit secara fisik, tapi dokumen ini menyoroti kalau kita sekarang menghadapi pingitan modern yang jauh lebih halus. Dan mungkin lebih bahaya karena kita nggak sadar kalau kita lagi dipinggit. Kurungan tanpa jeruji besi, kita dipingit sama ekspektasi sosial. Sama algoritma media sosial juga. Nah itu, algoritma yang mendikte apa yang harus Anda tonton, apa yang harus Anda percaya, bahkan produk apa yang bikin Anda kelihatan sukses. Tembok penjaranya sekarang itu layar kaca dan validasi instan ya. Bener banget. Kita dikurung sama metrik likes dan followers. Dan akibatnya, alih-alih capek kejernihan batin kayak Kartini, kebebasan absolut kita sekarang malah ngelahirin kebingungan batin massal. Kelelahan mental, hilangnya otonomi diri kita. Persis. Gelap terbitlah terang, menemukan relevansinya yang paling kuat. Bukan sekedar kutipan puitis buat stiker atau spanduk ya. Jelas bukan. Teks yang kita pelajari ini nyejajarin semboyan itu sama pesan terakhir Buddha dari Mahaparinibbana Sutta. Pesan yang berbunyi Atadipa itu kan? Ya, Atadipa. Jadilah terang bagi dirimu sendiri. Jadilah pulau pelindung buat dirimu sendiri. Wow. Di tengah bisingnya arus informasi yang menyesatkan ini, kita nggak bisa nunggu pihak luar buat nyelamatin kita ya. Betul. Kartini bertekad menyalakan pelitanya sendiri pas sekelilingnya maksa dia ada di kegelapan. Dia jadi bukti hidup ya.
Kalau batasan fisik sehebat apapun, nggak bakal bisa matiin cahaya kebijaksanaan kita ya. Selama kita punya kehendak yang kuat buat berlatih secara mental dan moral. Wah, ini rangkuman yang sangat kuat sih. Jadi buat Anda, para pendengar, esensi seorang R.A. Kartini itu berdiri jauh banget ngelampauin selembar kebaya yang kita rayain tiap April. Jauh lebih besar dari sekedar seremoni. Dia adalah simbol hidup perlawanan anti kasta. Dia praktisi agung dari daya juang Firia yang nembus isolasi. Dan yang terpenting, dia merevolusi lewat cinta kasih dan welas asih. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, meneladani Kartini berarti kita meneladani kemampuan melampaui penderitaan melalui pengetahuan dan welas asih universal. Bahwa kebebasan yang paling bermakna adalah pas hidup kita didedikasikan buat ngangat penderitaan orang lain. Benar sekali. Oke, dokumen kita hari ini ninggalin sebuah pertanyaan indah buat Anda. Di tengah dunia yang bising ini, beranikah Anda nyalain pelita batin Anda sendiri alih-alih nunggu obor dada orang lain? Jangan nyerahin kendali pikiran ke algoritma. Betul. Tapi mari kita renungkan ini selangkah lebih jauh. Ini pemikiran terakhir dari saya. Kartini nemuin cahaya batin dan welas asihnya yang luar biasa itu justru karena dia dipingit secara fisik. Menarik. Kesunyian isolasi itu yang maksa dia melihat ke dalam dirinya ya. Iya, isolasi itu nutup kebisingan luar. Jadi pertanyaannya buat Anda sekarang, apakah kebebasan absolut tanpa batasan dan koneksi internet 24 jam sehari yang kita nikmatin ini sebenarnya adalah hal yang bikin pelita batin kita terus-terusan padam? Angin ribut yang matiin api kita sebelum sempat nyala. Tepat sekali. Mungkin demi nemuin terang batin yang sesungguhnya, sesekali kita butuh menciptakan pinggitan kita sendiri, mematikan layar Anda, menyingkir sebentar dari kebisingan, dan akhirnya berani mendengarkan suara dari dalam diri Anda sendiri.